warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman. Saya dari kelas S5D yang ingin mempresentasikan materi tentang kejurusitaaan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Pengertian jurusita. Pengertian jurusita itu merupakan terjemah dari bahasa Belanda yang dimana disebutkan deurwaarder. Pekerjaan ini memang sudah ada. Jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul ketua pengadilan, termasuk tenaga fungsional pengadilan, karena bertugas membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada kontribusi dengan panitera. Selanjutnya, dasar hukum mengenai jurusita. Dasar hukum mengenai jurusita itu dibagi menjadi 6. Dasar hukum mengenai jurusita pengadilan. Yang pertama itu dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, diubah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Heersen Indonesia Reglement Dir STP 1941 Nomor 44, atau yang ketiga, Reglement Buiten Gewesten RB STP 1927 Nomor 27. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 39, 41, 65 J UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Yang selanjutnya, UU Peradilan Agama dan UU tentang peradilan tun. Yang selanjutnya, keputusan KMA RI Nomor K5A 005 SK 1996. Yang selanjutnya itu tugas jurusita. Tugas jurusita dicantumkan ada beberapa. Yang pertama, melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera. Yang kedua, melakukan pemanggilan, penyampaian pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan. Yang nomor 3, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri dengan teliti, melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat-suratnya. Yang keempat, membuat berita acara penyampaian yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara. Yang terakhir itu melaksanakan tugasnya di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu wewenang dan tanggung jawab jurusita. Wewenang dan tanggung jawab jurusita itu berdasarkan dari ketua MA yang disebutkan dalam hal tugas eksekusi bertanggung jawab kepada ketua pengadilan, dan dalam tugas pemanggilan menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan atau ketua sidang dan ketua majelis. Dalam hal ini penyitaan bertanggung jawab kepada ketua pengadilan, ketua sidang. Jurusita itu berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu ada syarat yang menjadi jurusita. Ada beberapa syarat yang menjadi jurusita itu. Yang pertama itu pastinya berwarga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Yang nomor 4, berijazah pendidikan menengah. Yang kelima, berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun. Yang keenam, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya itu ada semacam pemberhentian jurusita. Yang pemberitahuannya ada 7. Yang pertama itu meninggal dunia, yang kedua pensiun, yang ketiga alih tugas atau kepentingan
dinas lainnya. Yang keempat, lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas. Yang kelima, melakukan perbuatan tercela. Nomor 6, melanggar sumpah atau janji jurusita pajak. Yang ketujuh, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus. Yang terakhir itu ada kewajiban jurusita pajak. Sebelum melaksanakan tugasnya, jurusita pajak itu wajib memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, memperlihatkan surat pemerintah penagihan seketika. Yang keenam, memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan surat perintah. Yang selanjutnya, penagihan sengketa dan sekaligus paksa surat perintah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan jurusita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.